risol sayur. Untuk resep dan cara pembuatannya, tonton videonya sampai dengan akhir ya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan tepung terigu. Ini aku tepung terigunya 8 sendok makan, disesuaikan ya dengan jumlah isiannya nanti. Kemudian tambahkan air matang dan diaduk-aduk. Nah, agar ada gurih-gurihnya, ini aku tambahin garam sedikit. Dan agar adonannya tidak lengket, ketika ditaruh di teflon, tambahkan 1 butir telur. Dan aduk-aduk terus ya, tambahkan air juga. Aduk-aduk sampai adonannya mencair dan rata. Hingga jadi seperti ini. Dan adonan ini didiamkan dulu kurang lebih setengah jam, atau kita tinggal sambil buat isiannya. Sambil menunggu untuk adonannya tadi sudah diam-diamkan dulu. Ini untuk bumbu isian risol, aku hanya memakai bawang merah dan bawang putih. Untuk menguleknya atau menghaluskannya itu lebih mudah, tambahkan sedikit garam. Dan ini isiannya aku pakai sayur, wortel, dan kentang aja ya. Sudah diiris tipis-tipis agar cepat matang waktu ditumis. Nah, sudah diulek halus hingga jadi seperti ini. Kemudian siapkan penggorengannya dan beri minyak. Kemudian tumis bumbunya tadi ke dalam penggorengan minyak yang sudah panas. Diamkan, biarkan tanak, dan tambahkan kaldu ayam secukupnya, lada bubuk secukupnya, dan garam lagi secukupnya. Nah, setelah tanak, baru masukkan kentang dan wortelnya tadi ya. Ini tadi aku hanya pakai 1 wortel ukuran besar dan 3 kentang ukuran kecil. Setelah wortel dan kentangnya direbus hingga mendidih, ini
ini aku tambahkan 1 sendok susu kental manis. Ini agar rasanya lebih gurih ya. Ini enak banget kalau ditambahin susu, dan rasanya juga tidak enak karena hanya 1 sendok. Jadi rasanya itu lebih gurih gitu. Setelah ditambahin susu dan mendidih kembali seperti ini, aku tambahin bubuk pala ya. Ini agar aromanya itu lebih sedap dan khas. Dan aduk-aduk kembali. Setelah itu tambahkan larutan tepung maizena. Jadi tepung maizenanya aku hanya 1 sendok teh, kemudian aku beri air sedikit. Setelah diberi tepung air maizena yang dilarutkan ke air, ini aku tambahkan gula juga 1 sendok teh ya, agar rasanya lebih manis gurih. Nah, ini sudah tamat, dicek juga sudah empuk, wortel dan kentangnya bisa dimatikan kompornya. Setelah adonannya tadi didiamkan sampai selesai memasak isian, kurang lebih setengah jaman, langkah berikutnya yaitu mencetak adonannya. Nah, ini adonannya tadi ya, tuangkan kurang lebih 1,5. Nah, kemudian angkat dan putar tuang seperti ini. Jadi diangkat sampai adonannya itu diputar begini sampai habis ya. Kalau sudah habis, baru taruh di kompor kembali dengan api yang sangat kecil. Ini ditunggu, kalau sudah matang adonannya itu akan mengelupas sendiri dari teflonnya itu. Jadi ini tidak akan lengket karena adonannya sudah diberi telur dan sudah diolesin dengan minyak. Nah, pinggir-pinggirnya sudah mengelupas seperti ini ya. Itu tandanya sudah matang dan bisa diangkat. Dan lakukan seperti itu sampai adonannya habis ya. Sebelum diberi adonan atau dituang adonan kembali, jangan lupa oleskan minyak sedikit dan tuangkan kembali. Nah, adonannya sudah selesai dan jadi seperti ini ya. Ini walaupun ditumpuk-tumpuk tidak akan lengket satu sama lain. Nah, jadinya seperti ini adonannya. Ini kan
kan adonannya masih hangat-hangat kuku gitu ya, langsung aku berikan isiannya. Jadi ini adonannya langsung menempel tanpa diberi telur dulu. Nah ini karena rissoles rumahan, jadi ukurannya juga sesuai selera ya, bisa dibuat kecil-kecil, kecil besar, atau panjang besar, sesuai selera kalian. Nah, setelah selesai membuat adonan untuk kulit risol, siapkan adonan basah. Kemudian tambahkan garam. Ini adonan basahnya dari tepung terigu dan diberi air matang. Dan untuk adonan keringnya ini tepung roti ya. Kalian juga bisa pakai tepung roti yang warnanya kuning itu. Dan ini tadi yang sudah jadi risol isiannya. Siapkan wadah untuk tempat yang sudah dilumuri tepung terigu. Ini masukkan ke tepung basahnya terlebih dahulu, baru ke tepung rotinya. Lakukan seperti ini terus hingga habis. Setelah adonannya sudah dilumuri tepung semua, taruh di wadah, tutup dan masukkan ke dalam freezer. Tunggu kurang lebih 1 jam agar tepungnya menempel. Setelah kurang lebih 1 jam disimpan di dalam freezer, untuk risolnya siapkan teflon dengan minyak yang panas ya, agar risolesnya itu nanti tidak berminyak. Jadi minyaknya harus panas agar gorengannya tidak berminyak. Dan ini hasil risolnya digoreng, sudah dibalik, tinggal ditiriskan. Ini nanti hasilnya tidak berminyak karena digoreng di minyak yang sudah panas. Ini dia risol sayurnya. Dan untuk toppingnya bisa ditambahkan mayones atau saus ya, atau juga cabai, tinggal sesuai selera kalian masing-masing. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.